Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk membuat tugas UAS atas nama Desi Andrianovita, PPSKM Stiks Bina Husada Palembang, untuk mata kuliah Critical Thinking. Saya akan mengkritisi sebuah jurnal yang sebetulnya tugas ini sudah dikerjakan pada tugas mata kuliah Critical Thinking yang beberapa waktu yang lalu, cuma dibuat lebih simpel pada waktu itu karena saya menggunakan metode PICO, yaitu pencarian jurnal pada website PICO. Namun untuk tugas UAS ini kami diminta untuk membuat video, divideokan. Saya menggunakan aplikasi Filmora, di mana saya menayangkan dua buah laman ya. Yang pertama ini jurnalnya yang asli. Saya mengambil judul Early Insulin Therapy in Very Low Birth Weight Infants, yaitu pemberian terapi insulin dini pada bayi baru lahir yang berat badannya sangat rendah. Inilah jurnalnya dalam bentuk PDF ya. Di sini dibuat pada tahun 2008. Ini saya download di Google Scholar. Ini dari New England J Medicine ya, NEJM ya, NEJM. Kemudian saya formulasi seperti ini. Nah, pada tugas awal saya mencari menggunakan formula PICO, Patient Intervention Comparison and Outcome. Ini tugasnya sudah saya posting di YouTube dan di blog. Kemudian saya untuk tugas UAS saya bikin critical thinkingnya seperti ini. Saya menggunakan screening questions. Are the results of the trial valid? Jadi melihat kevalidan dari jurnal ini, penelitian ini. Jadi menanyakan untuk poin yang pertama, menanyakan ini poin A-nya untuk menilai valid atau tidaknya jurnal. Kemudian yang poin B-nya menilai melihat pertanyaan-pertanyaan secara detail tentang jurnal ini sendiri. Kemudian apa hasilnya dan bagaimana hasil dari penelitian ini bisa membantu secara lokal. Nah, maksudnya secara lokal ini pada wilayah tempat penelitian ini dilakukan. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, yang A tadi, kita bertanya tentang valid atau tidaknya jurnal ini. Pertanyaannya adalah apakah percobaan ini cukup jelas berfokus pada isu yang mau diangkat. Jadi isunya itu bisa berfokus pada populasi studi, intervensi yang diberikan, dan komparasinya. Jadi komparatornya, pembandingnya. Jadi di sini dipaparkan bahwa pada halaman 1874 ini saya coba download dari beberapa halaman saja, nggak sampai penuh. Cuma kan kalau dari jurnal itu memang ada halaman sampai ribuan. Di situ dibuat dengan jelas bahwa populasinya adalah bayi berat lahir sangat rendah yang memenuhi standar kriteria kelayakan yang direkrut antara tahun 2005 dan 2007 dari 8 pusat perawatan intensif neonatal.
Nah, bayi yang dimasukkan sebagai kriteria inklusi itu adalah bayi yang berat badannya yang usianya kurang dari 24 jam, kemudian dan bayi yang berat badannya kurang dari 1.500 gram yang membutuhkan perawatan intensif dan orang tuanya diberikan informed consent tertulis. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah bayi dengan kelainan maternal atau kelainan kongenital mayor atau kecacatan fisik pada saat lahir, dan bayi dengan ibu yang mengalami diabetes pada masa kehamilan. Ini kalimat aslinya ini dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk intervensinya, kan tadi yang B itu bagaimana intervensi yang diberikan. Untuk yang B-nya, intervensi dijelaskan bahwa dilakukan manajemen kontrol gula atau glukosa pada studi kelompok, ditentukan dalam protokol dan dilaksanakan sesuai prosedur standar. Diberikan akses vena sentral, jadi sejenis infus, Prof. Diberikan pada vena sentral aksesnya. Kemudian diberikan nutrisi parenteral melalui infus itu, dan diberikan juga dextrose sejenis cairan dextrose 20%. Dengan demikian hanya bayi yang masih bisa, jadi kriteria inklusinya itu berarti bayi yang masih bisa diakses vena sentralnya untuk masuk dalam penelitian ini. Kemudian kelompok ini juga diberikan terapi insulin dengan dosis 0,05 unit per kilogram per jam dengan cairan dextrose 20% intravena sebagai tambahan untuk mempertahankan kondisi euglikemia, maksudnya yang stabil gulanya. Maaf. Kemudian targetnya adalah 4-8 milimol per liter selama 24 jam. Dan setelah lahir sampai umur 7 hari diberikan percobaan ini. Insulin yang diberikan adalah insulin jenis Aspart dari Novo Nordisk. Kemudian diberikan juga short half life, jadi jenis insulinnya. Cairan dextrose diberikan juga jika kadar gula menurun sampai kurang dari 4,0 milimol per liter. Kemudian diberikan juga insulin dihentikan jika infus tidak mencegah terjadinya hipoglikemi. Jadi pemberian insulin ini dikhawatirkan akan mengakibatkan turunnya gula darah, sehingga ini perlu dikontrol. Jadi disiapkan di sini cairan dextrose ini isinya gula, Prof. Kemudian secara garis besarnya seperti itu. Kemudian untuk yang poin C, melihat bagaimana komparasi pemberiannya, yang C tadi. Perlakuan itu diberikan pada kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Setelah dijelaskan pada poin B di atas, pada kelompok kontrol, sedangkan pada bayi menerima perawatan standar di mana dokter bertanggung jawab atas. Jadi pada kelompok kontrol, bayi tidak diberikan terapi insulin, tapi diberikan perawatan standar saja dengan kondisi bayi yang sama. Bayi yang sama, dua kelompok ini, satu diberikan terapi insulin, satu tidak diberikan terapi insulin, tapi diberikan perawatan standar seperti biasa. Kemudian pertanyaan kedua dari poin A, was the assignment of patients to treatment randomized? Jadi bagaimana pemberian treatment ini secara random kepada pasien, kepada dua kelompok tadi. Maka secara random pengacakan dicapai dengan penggunaan program berbasis internet. Jadi mereka menggunakan program berbasis internet untuk mengacak sampel yaitu dengan kriteria inklusi berat badan bayi lahir kurang dari 1.000 gram atau 1.000 untuk 1.500 gram dan usia kehamilan kurang dari 25 minggu dan atau lebih dari atau sama dengan 25 minggu.
bayi secara acak ditugaskan, bayi secara acak ini untuk dicari dan kemudian dilakukan studi kelompok sesegera mungkin selama hari pertama hidup. Kemudian untuk ditentukan apakah dia masuk ke dalam kriteria untuk diberikan untuk dimasukkan ke dalam penelitian. Apakah yang ketiga, apakah pasien yang telah diberikan trial properly dimasukkan dalam konklusi. Jadi kesimpulannya, yang pertama pertanyaannya, apakah follow up-nya dilakukan secara komplit? Yang kedua, apakah pasien dianalisa pada kelompok-kelompok itu dilakukan secara randomized juga? Nah, ini pada bagian abstrak dijelaskan bahwa semua subjek yang ikut penelitian diperhitungkan dalam hasil dan kesimpulannya. Jadi semuanya masuk dalam konklusi. Semua yang masuk jumlah bayi yang dalam kelompok kontrol ataupun kelompok yang dilakukan perlakuan. Ini. Kemudian untuk pertanyaan secara detail, ini diajukan for patients, workers, and study personal blind to treatment. Jadi ini lebih pada bagaimana kita sebagai pemberi. Jadi untuk pemberian treatment perlakuan ini tidak menggunakan semuanya ada kriteria, jadi tidak serta-merta langsung diberikan treatment karena ini berbahaya. Kemudian pertanyaan yang kelima, di sini dijelaskan apakah karakteristik yang lain itu masuk juga dalam penelitian. Nah, ini saya lihat di PDF aslinya pada tabel 1, variabelnya dan karakteristiknya dimasukkan ya, termasuk gestational age, jadi lama kehamilan, berat bayi, lingkar kepala, lingkar lengan, standar deviasinya, jenis kelaminnya, CRIB score-nya, untuk ibunya juga dimasukkan ke dalam di data juga karakteristik yang sudah masuk. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, pada uji intervensi percobaan, bagaimana grup-grup ini dilakukan secara equal, secara sama. Ini dijelaskan, dilihatkan dalam tabel 2 di sini. Kedua grup ini diberikan perlakuan di mana ada 4 intervensi yang dipantau, yaitu level gula darah, glukosa level, terus pemberian infus intravena, kemudian yang ketiga durasi terjadinya hiperglikemi atau peningkatan gula darah dan penurunan gula darah atau hipoglikemi. Yang keempat adalah pemberian karbohidrat, dalam hal ini nutrisi ya. Nah, yang pertama glukosa level itu ada 2 kelompok kontrol dan kelompok insulin. Di sini dilihat ini hitungan per hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari ketujuh. Sedangkan untuk milimol per liternya adalah kadar gula darahnya, di mana kelompok insulin relatif lebih rendah. Kelompok yang diberikan perlakuan insulin itu relatif lebih rendah gula darahnya dibanding kelompok kontrol. Kemudian ada kelompok kedua diberikan infus cairan intravena pada akses vena sentral tadi, di mana terlihat kelompok kontrol itu rata-rata cairan intravena per harinya lebih rendah daripada kelompok insulin. Ini dalam hitungan mililiter per kilogram berat badan per hari. Jadi ini 20 ml, 40 ml, 60 ml. Kemudian yang C, bagaimana durasi terjadinya hiperglikemi dan hipoglikemi. Ini dalam hitungan persen waktu dalam hari.
Jadi terlihat bahwa kejadian hipo dan hiperglikemi itu lebih tinggi pada kelompok kontrol daripada kelompok pemberian insulin. Yang keempat adalah pemberian karbohidrat. Pemberian karbohidrat ini lebih tinggi pada kelompok insulin, kadar pemberian karbohidratnya yaitu pada kilokalori per kilogram berat badan per hari dibandingkan kelompok kontrol. Bagaimana hasilnya? Seberapa besar efek dari treatment ini dan bagaimana outcome-nya? Itu ditemukan bahwa pada hasil perhitungan mortalitas odds ratio-nya sebesar 0,61 dengan interval kepercayaan 95%, di mana 0,33 sampai 1,15 dan P 0,2. Sedangkan odds ratio pada kejadian sepsis sebesar 1,11, nekrotis, enkolitis, jadi terjadi kerusakan pada saluran pencernaan 0,92, retinopati atau kaburnya penglihatan 0,88, penyakit intrakranial 0,83, sedangkan penyakit paru kronisnya 0,85. Nah, pertanyaan yang ke-8, bagaimana sih efektivitas treatment ini? Di sini dinilai estimasi efek terapinya kurang tepat untuk pemberian insulin. C, apakah hasilnya ini bisa akankah membantu secara lokal? Jadi ditetapkan di sini dijawab iya. Hasil dari penelitian ini dapat ditetapkan pada populasi lokal karena pasien lokal dapat memenuhi kriteria pada penelitian ini, baik penelitian inklusi maupun eksklusi, walaupun di sini sebetulnya kurang tepat ini dalam arti mungkin kurang kuat ya untuk pemberian insulin. Mungkin nanti akan ada penelitian lanjutan. Jadi secara klinis apakah hasilnya ini diperhitungkan penting untuk diperhitungkan? Jika tidak, does it affect the decision? Apakah hasil ini mempengaruhi dari keputusan untuk pemberian terapi berikutnya? Jawabnya iya. Pada adverse event halaman 1878 dijelaskan 1878 ya. Ini harus 1878 di sini ya. Bahwa semua melaporkan efek samping, ada efek sampingnya. Selain hipoglikemi yang terkait dengan hasil primer atau sekunder, tidak ada yang melaporkan peristiwa merugikan berkaitan dengan trauma, infeksi edem, dan terkait pemantauan glukosa yang diberikan berkelanjutan. Tidak ada reaksi efek samping serius pemberian insulin ini yang tidak dapat ditangani. Dokter melaporkan episode hipoglikemia atau glukosa rendah itu kurang dari 2,6 mmol per liter untuk lebih dari 1 jam pada 17 bayi di kelompok terapi awal insulin, termasuk 2 yang memiliki protokol pelanggaran dan 4 yang ditarik dari studi, dan 3 pada kelompok kontrol. Yang ke-11, pertanyaan ke-11, are the benefits worth the harms and costs? This is unlikely to be addressed by trial, but what do you think? Jadi apakah penelitian ini senilai dengan biaya yang dikeluarkan? Jadi di sini manfaat yang didapatkan dari penelitian ini tidak senilai dengan biaya yang dikeluarkan karena hasil yang didapatkan belum maksimal dan ada beberapa hal yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Disinilah tugas penelitian untuk critical thinking, sebuah jurnal yang sudah saya coba lakukan. Mohon kiranya untuk koreksi dan terima kasih banyak atas bantuan dan bimbingannya selama ini, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.